Selanjutnya, yang nomor 3, ini berparas cerah. Jadi para centenarian Bapak Ibu pasti saya yakin punya orang tua, punya kerabat, punya saudara yang mbah-mbah gitu ya, udah usia tua, tapi satu pasti wajahnya tuh cerah, senyum. Gitu. Mereka happy faces. Dan memandang hidup itu indah, apapun kondisinya. Jadi berparas cerah ini sangat berpengaruh terhadap hormon-hormon, terhadap kimia-kimiawi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi saat kita berparas cerah, saat kita optimis sama kehidupan, ternyata ada reaksi kimiawi yang terjadi dalam tubuh kita, dan itu memulihkan sel-sel kita juga. Jadi penelitian lebih dari 20 tahun melihat bahwa orang-orang yang centenarian ini dia gaya-gaya, Pak. Jadi walaupun usia lanjut, mereka senang, mereka gaya, mereka cakep-cakep gitu ya, dengan wajahnya yang cerah. Mereka berkesenian, mereka bertetangga, mereka aktivitas sosial, mereka bahkan banyak yang masih bekerja. Semuanya berwajah cerah. Oke, lanjut. Nah, apalagi yang penting, makan dengan bijak. Jadi ayah saya juga kebetulan usia 79 tahun. Tidak ada, beliau punya diabetes mellitus, tapi saya sendiri nggak pernah mantang beliau makan. Saya cuma selalu mengingatkan beliau untuk makan dengan bijak, makan dipilih-pilih, proporsional aja, nggak usah rebus-rebusan, nggak usah ayam nggak pakai garam, nggak begitu. Tapi cukup, ya tentu saja perlu banyak sayur dan buah, makan biji-bijian atau grain. Jadi memang biji-bijian itu bagus sekali. Kemudian cukup protein. Kenapa kita perlu cukup protein? Ya, cukup protein ini tujuannya adalah untuk memulihkan sel-sel tubuh kita, Bapak Ibu. Jadi saat kita lelah, sel-sel kita, tubuh kita kan secara umum, secara biologisnya memang perlu ada sebagian yang rusak. Dan itu perlu diganti. Nah, sehingga protein yang bagus itu bisa mengganti sel-sel tubuh kita yang sudah rusak. Perlu juga kita mengurangi gula, garam, dan lemak. Karena jadi sensasi rasa enak kan beberapa orang ya kan, aduh enak kalau gurih, aduh enak kalau berlemak, ya rasanya mantap gitu ya. Nah, tapi sebenarnya gula, garam, dan lemak ini sulit dicerna oleh tubuh. Garam itu mengikat air. Jadi kalau misalnya buat Bapak Ibu yang kebetulan punya darah tinggi, kalau kita masih suka makan garam, gitu ya, suka yang gurih-gurih, nah sulit kita menurunkan darah tingginya. Sayang kalau kita bergantung hanya pada obat darah tinggi saja. Lebih baik kita mengurangi asupan garam sehingga darah tinggi kita bisa terkontrol minimal dengan obat yang lebih sedikit. Kemudian cukup minum air putih. Tadi saya lihat di chat ada pertanyaan, berapa liter dokter? Normalnya itu 2-3 liter per hari. Jadi namun kita lihat dari kondisi yang khususnya. Kalau misalnya sehat, nggak ada gangguan ginjal, bisa 2-3 liter per hari. Namun kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah ada gejala ginjal, ini perlu dibatasi asupan air putihnya. Tapi kalau yang normal nggak ada masalah Bapak Ibu, selama kencingnya juga bagus. Selama bisa ke belakang buang air kecil dengan bagus. Selanjutnya ini sederhana, makan kenyangnya 80% aja. Jadi diupayakan jangan sampai kenyang, sampai puas gitu. Kenapa? Biasanya kalau kenyang tuh kita udah ngantuk. Seperti itu, makanya nggak apa-apa sih mental juga. Badan kita berat. Badan itu jadi berat ya, kalau kenyang. Nah, ini yang diperlukan bahwa ya, jadi sebenarnya makan itu kita menyerap energi, memulihkan tenaga. Jadi Bapak Ibu kerasa kalau makanannya bijak, enak gitu ya. Boleh enak di mulut boleh, tapi di badan juga enak. Habis makan rasanya tuh kayak di recharge Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pasti punya handphone semua. Kalau handphonenya dicas bener, pasti handphonenya powerful lagi. Sama kayak tubuh kita. Makan adalah cara kita mericas diri kita. Oke, lanjutnya yang kelima. Nah ini yang kelima, yang terakhir sederhana. Memiliki hubungan sosial yang kuat. Ya, memiliki hubungan sosial yang kuat ini kalau di Okinawa mereka punya geng, punya peer group namanya Moai. Jadi ini kalau di Indonesia saya yakin banyak nih, bisa grup pengajian, grup arisan, grup yaktes,
grup sepeda. Mereka tuh punya temen yang sampai puluhan tahun. Dan teman itu adalah tempat untuk berbagi, bercerita, saling sharing. Kalau di keluarga, hubungan antara ibu dengan anak, ayah dengan anak, dengan cucu sangat baik. Silaturahmi. Karena yang bikin kita jadi lelah karena ada perasaan terisolasi, perasaan sendirian. Itu membuat perasaan menjadi kurang berarti. Nah, ini penting bagi kita maupun kita yang kebetulan masih ada ibu, ada ayah, menjaga hubungan sosial yang baik dan kuat ini. Jadi Bapak Ibu tadi 5 ya, sebenarnya cuma 5 aja. Apa yang menjadikan orang-orang bisa berusia sampai dengan 100 tahun dengan kualitas hidup yang sangat tinggi dibandingkan negara lain di dunia. Dan kita bisa mencontoh itu. Oke, selanjutnya slide. Ini cara yang sederhana. Hacking hormon bahagia. Kan tadi saya bilang bahwa sebenarnya bahagia itu adalah sangat subjektif.